Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang adabnya hamilil Quran, adab para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Wa min ahammi ma yu'maru bihi an yahdhara kullal hadari min ittakhadil Qur'ani ma'isyatan yuktasabu biha. Termasuk hal yang diperintahkan bagi penghafal Quran adalah hendaklah berhati-hati, kullal hadari, dengan benar-benar berhati-hati, ittikhadil Qur'ani ma'isyatan yuktasabu biha, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai mencari hidup. Jadi mencari hidup dengan Al-Quran. Dia kalau enggak dibayar ngajar, dia enggak mau. Jadi dia memang seperti itu, mempunyai tipikal begini. Sejamnya dia mentarget sekian rupiah misalnya. Nah ini benar-benar harus seorang penghafal Quran itu berhati-hati daripada hal ini, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian kehidupan. Faqad ja'a an Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu anhu, telah datang dari Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, dan janganlah makan bihi, dengan penghasilan dari Al-Qur'an. Menjual, kalau jual mushafnya ya boleh, menjual mushafnya itu kan menjual barangnya gitu. Tapi dia itu tidak mau mengajar seseorang kecuali dibayar. Nah itu kan yang tidak boleh di sana. Kalau sudah tersistem dalam sebuah pesantren atau sekolahan di mana orang mengajar, apakah itu Quran atau yang lainnya, maka akan diberikan bayaran, itu lain lagi. Diberikan ujroh, itu lain lagi. Tapi ini enggak ini. Jadi dia memang menjual Al-Quran untuk mendapatkan pundi-pundi emas, pundi-pundi uang. Nah ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Wala tajfu anhu, dan janganlah kalian lalai dari Al-Quran. Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, tapi kemudian isinya dilalaikan. Wala taghlu fihi, dan janganlah melebih-lebihkan di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Menjadikan Al-Quran itu berlebih-lebihan, yaitu tadi menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian hidup. Seharusnya apa? Ya Al-Quran itu dibaca, kemudian diamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimanuhu iqamatal qadhi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an sebelum datang sekelompok kaum, yuqimunahu iqamatal qadhi, mereka menegakkan Al-Qur'an seperti tegaknya anak panah. Yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, mereka menyegarakan Al-Quran. Menyegarakan Al-Quran apa?
menjegarakan mendapatkan balasan. Artinya apa? Dia pengennya ngaji, baca langsung dibalas di dunia. Apa? Dengan bayaran. Wala yu'ajjilunahu wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak menundanya. Membaca tapi tidak mengharapkan yang nanti, mengharapkan langsung sekarang. Saya mau ngajar asalkan antum bayar ke saya. Kalau segi ijarahnya mungkin sah. Misalkan begini, saya akan ngajarin antum dengan syarat antum bayar ke saya. Bayarnya apakah karena Qur'annya? Bukan, karena upaya saya datang dari rumah ke sini itu pakai sepeda motor, itu membutuhkan bensin. Kemudian ini juga meluangkan waktu saya. Ijarahnya dari sisi ini itu enggak masalah. Ini enggak ini. Jadi dia memang ingin mendapatkan dunia dengan menjual Al-Quran itu tadi. Bukan ijarah akad sewa jasa gitu kan. Menyewa jasanya. Kalau yang ada sekarang ini kan memang jasanya. Sampai ngajar sekian, 1 jamnya sekian ya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah ya Al-Qur'annya itu yang kemudian dijadikan sebagai jualan. Rawahu Abu Daud bima'nahu min riwayat Sahal bin Sa'id. Ma'nahu yata'ajjaluna ujratan. Jadi mereka menyegerakan upah. Imma bimalin, ada kalanya dengan bayaran harta. Wa imma bisum'atin, atau ada kalanya dengan ingin didengar oleh orang lain, au nahwihima, atau seperti ingin dipuji. Jadi itu yang dimaksud dengan mereka menyegerakan upah di dunia ini. Ingin dibayar dengan pengajaran Al-Qur'annya, ingin didengar kalau dirinya itu ahli baca Quran, dirinya itu adalah seorang yang hafal Quran, hebat di dalam membaca, fasih lisannya. Itu yang kemudian diharamkan. Wa an Fudail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala rajulan min ashabi Rasulillah masjidan. Dari Fudail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, telah masuk 2 orang dari sahabat Rasulullah pada satu masjid. Falamma sallamal imamu, ketika imam sudah salam, qama rajulun, tiba-tiba ada seorang yang bangun. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba di pojokan situ ada orang yang bangun. Fatala ayatin minal Qur'ani thumma sa'ala. Kemudian dia membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrillahi, dan sampai akhirnya. Baca ayat ini lagi. Setelah selesai membaca, thumma sa'ala, kemudian minta uang. Jadi baca Quran dulu, kemudian minta uang. Katanya guru saya, hal ini terjadi bahkan sampai sekarang. Jadi di daerah-daerah tertentu, di sebagian Jazirah Arab, itu hal ini terjadi gitu. Jadi setelah imam salam, bangkit dia kemudian baca ayat lalu minta-minta. Kalau antum melihat, miriplah dengan pengamen gitu. Pengamen itu nyanyi dulu kemudian minta. Lah ini tidak menggunakan ayat Allah. Bukan kemudian minta-minta itu kemudian boleh gitu kan. Ini urusan lain. Yang lebih parah ketika yang dijadikan alat untuk meminta adalah dengan menggunakan Al-Qur'an. Ini namanya menjual Al-Qur'an demi kepentingan duniawi. Qala ahaduhuma, salah satu dari 2 orang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mati hatinya itu. Rasa malunya sudah enggak ada. Al-Qur'an untuk dibaca, diamalkan, lalu kemudian dia digunakan untuk minta-minta uang. Sami'tu, kemudian kata orang ini, sahabat mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an. Akan datang sekelompok kaum yas'aluna bil Qur'ani, mereka akan minta-minta bil Qur'ani dengan jualan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dijadikan jualan. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu.
Maka barang siapa yang minta-minta dengan Al-Quran fala tu'tuhu, maka janganlah kalian memberi kepadanya. Jadi nggak usah dikasih aja, karena dia telah menjual ayat-ayat Allah. Hadzal isnadu munqati'un, hanya saja dari segi sanad menurut Al-Imam Nawawi sanadnya ini munqati', tidak muttasil sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal Fudail bin Amr lam yasma' as-sahabata, karena Fudail bin Amr ini tidak pernah mendengar pada sahabat. Ini Fudail bin Amr karena beliau yang meriwayatkan ini. Nah, kemudian akhirnya beliau membahas dari segi hukumnya secara terperinci. Terus apakah memang dengan adanya beberapa hadis di atas itu, lalu kemudian tidak boleh mengambil bayaran dengan mengajar Al-Quran? Ngajar tahsin ummi itu kan Al-Quran juga itu. Ngajar apa lagi? Tafsir. Kan begitu. Bahkan ngajar kitab juga, karena di dalamnya juga dibahas firman-firman Allah juga. Itu gimana? Kalau kemudian dia dibayar, kemudian dikasih uang, itu gimana akhirnya? Nah, beliau kemudian membahas, wa amma akhdhuhu al-ujrata ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Adapun mengambil ongkos, mengambil upah dari pengajaran dia terhadap Al-Qur'an, maka para ulama telah berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengatakan mutlak tidak boleh. Fahaka al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi man'a akhdhil ujrati alaihi an jama'atin minal ulama'i minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah wa an. Maka al-Imam Abu Sulaiman meriwayatkan bahwa tidak boleh ya man'u akhdhil ujrati alaihi, larangan untuk mengambil ongkos daripada pengajaran Al-Qur'an. Jadi enggak boleh antum mengajar tahsin mau dikasih uang sekalipun enggak boleh. Ataupun bahkan mensyaratkan dari awal, itu juga nggak boleh. Jadi intinya pokoknya ya sudah ngajar aja, nggak boleh. Walaupun mereka ikhlas tetap nggak boleh, karena mereka memberikan misalkan uang dikarenakan apa? Dikarenakan antum sudah ngajar mereka memang. Ini dari sekelompok, itu tidak boleh, sekelompok ulama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Sulaiman. Siapa kelompok ulama itu? Minhum Az-Zuhri. Ada seorang ulama bernama Az-Zuhri wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah juga melarangnya. Nah, kemudian beliau juga meriwayatkan wa an jama'atin annahu yajuzu in lam yashtarithu, bahwa ada sekelompok ulama yang mengatakan boleh ketika dia tidak mensyaratkan. Pokoknya ngajar tiba-tiba dikasih, oh ya sudah nggak apa-apa. Itu hukumnya adalah boleh. Kalau misalkan mensyaratkan, saya mau ngajar tapi antum harus bayar ke saya sejamnya segini, sejamnya 200 misalnya, 200 ribu. Ada, bahkan bisa lebih mahal, dari 200 ribu itu. Bayangkan 4 kali pertemuan, dan di dalam satu pertemuan itu 1 jam, itu bayarannya 1 juta. Berapa itu? Ya kan? Ketika tidak mensyaratkan, aman saja, boleh saja. Pokoknya ngajar wes dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, ya bukan naudzubillah, ya alhamdulillah juga gitu kan. Berarti bukan rezekinya gitu kan. Jadi ketika tidak mensyaratkan, itu hukumnya adalah boleh. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wasy-Sya'bi wa Ibnu Sirin. Itu adalah perkataan Hasan al-Basri, Asy-Sya'bi dan juga Ibnu Sirin. Jadi ada 2. Kemudian satu lagi, wa dhahaba Atha'un wa Malikun wasy-Syafi'i. Kemudian Atha' dan Malik serta Asy-Syafi'i berpendapat, wa akharuna, dan bahkan ulama yang lainnya berpendapat, ila jawaziha in syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihah. Memperbolehkan apa? Bahkan mensyaratkan sekalipun. Ya kan? Jadi dia hukumnya boleh menurut Syafi'i, Malik dan juga Atha mengatakan boleh insyaratahu jika mensyaratkannya, wasta'jarahu ijaratan sahihah, dan menyewa jasa mengajarnya dengan sewa yang sahih.
Faqad ja'a bil jawazi al ahaditsus sahihatu, sungguh telah ada akan kebolehan ini, yaitu hadis-hadis yang sahih. Jadi memang di sini ada 3 kelompok besar, Mas. Dan yang ketiga ini yang paling luas, yaitu pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Malik, Atha. Nah, ini mungkin rata-rata yang dipakai. Karena rata-rata yang ada di negeri ini khususnya, itu mereka satu, mensyaratkan. Saya mau ngajar tapi saya kasih kompensasi ya. Saya kasih, ya masa ngajar nggak dikasih apa-apa, misalnya ya. Saya berangkat dari masa nggak dikasih apa-apa. Nah itu. Atau misalkan istijar sekalian. Antum berkenan untuk mengajarkan kami akan bayar setiap jamnya sekian. Oh baik. Jadi yang disewakan itu jasanya, bukan Al-Qur'annya sebagai Al-Qur'an. Tidak. Jadi jasa mengajarkan kepada orang lain. Terserah antum mau ngambil yang mana. Yang jelas yang pertama itu sangat istilahnya keras sekali, yaitu Abu Hanifah dan Az-Zuhri. Kemudian yang kedua boleh ketika tidak mensyaratkan. Pokoknya dia ngajar dikasih oke, tidak dikasih juga oke. Ini yang kedua, yaitu pendapatnya siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibn Sirin. Dan yang ketiga, ketika ada syarat. Jadi saya nanti dibayar loh, saya mau ngajar. Itu juga boleh. Dan bahkan kalau misalkan diijarahkan, saya akan minta untuk diajari ilmu nahu misalnya, nanti kami akan bayar setiap pertemuan 200.000 misalnya. Oh ya siap. Nah ini kan jasa yang kemudian diakad sewakan. Nah ini boleh. Nah mana yang kemudian kita ambil? Ya yang ketiga jelasnya ya. Kebetulan yang ketiga itu adalah madhab Syafi'i gitu kan. Di mana memang mayoritas di Indonesia ini. Begitu juga madhabnya Maliki. Jadi Syafi'i Maliki rata-rata seperti itu. Makanya tidak apa-apa. Mensyaratkan sekalipun itu hukumnya tetap diperbolehkan. Kalau sekarang itu biasanya dia itu mau ngajar asalkan dibayar. Kenapa? Karena dengan adanya bayaran itu, orang yang akan ngaji mesti akan istiqomah, akan konsisten. Kenapa? Karena dia sudah bayar, dia akan merasa rugi kalau sekiranya dia tidak ikut pembelajarannya. Makanya kemudian nanti ini gurunya ini online ya biasanya. Kalau sekarang biayanya selama sebulan bayar 50.000. Kalau dia sudah bayar, dia kalau misalkan nggak mau ikut, ya dia rugi, merasa rugi. Nah itu salah satu teknik saja. Seandainya pun dengan cara yang seperti tadi memang mensyaratkan bayar saya, itu juga diperbolehkan. Nah, wahtajja man mana'aha bihadithi Ubadah ibn Samit. Lalu kemudian apa dalilnya orang yang melarang untuk mengambil ujrah, mengambil upah dari pengajarannya itu? Bihadithi Ubadah, dari hadis riwayat Ubadah ibn Samit, annahu 'allama rajulan min ahli suffah. Beliau mengajarkan seorang lelaki dari ahli suffah. Ahli suffah itu adalah sekelompok kaum yang tinggalnya di emperan masjid Rasulullah, di mana memang tidak punya keluarga, tidak punya harta. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah. Lalu beliau mengajar seorang dari ahli suffah Al-Qur'ana, mengajarkan Al-Qur'an. Fa'ahda lahu qausan, lalu kemudian beliau, orang yang diajari, muridnya itu memberikan qaus. Qaus itu adalah busur panah, bukan anak panahnya. Faqala lahu Nabi, kemudian lalu akhirnya beliau tanya pada Rasulullah, saya ngajar tadi kepada orang ahlus suffah, lalu kemudian dia memberikan saya satu busur panah. Faqala lahu Nabiyyu, kemudian Rasulullah bersabda, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan minan nari faqbalha. Kalau kamu merasa senang, merasa bahagia, kamu akan dikalungkan dengan kalung yang terbuat dari neraka, yang terbuat dari api neraka, maka terima saja busur panah itu, silakan ambil. Tapi resikonya kamu nanti akan memakai kalung yang terbuat dari api neraka. Nah, wa huwa haditsun masyhur rawahu Abu Daud. Hadis ini sudah masyhur sekali terkait Ubadah bin As-Samit yang kemudian mengajarkan ahlu sufa yang diberikan busur tadi itu.
wa ghairuhu wa bi atharin katsiratin an salaf. Selain itu ada banyak athar yang berkaitan dengan hal ini, sehingga kelompok pertama mengatakan bahwa mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan juga ilmu yang lainnya itu hukumnya haram. Tidak boleh. Baik, itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, orang-orang yang kemudian memperbolehkan wa ajaba al-mujawwizuna an hadithi Ubadah, orang-orang yang memperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu menjawab tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit dengan dua jawaban. Yang pertama, anna fi isnadihi maqalan, bahwa sanad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud terus sampai kepada Ubadah bin As-Samit dan sampai kepada Rasulullah, itu ada salah satu atau beberapa perawi yang mana nanti masih dipermasalahkan, isnadnya masih ada permasalahan, sehingga kita tahu ya bahwa ketika ada isnad yang bermasalah sehingga nanti hukumnya bisa nilai hadisnya itu bisa menjadi dhaif, maka nanti tentu tidak akan bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan dhaifnya itu tidak ada musyahid ataupun mutabi yang mendukung, atau misalkan dalilnya tidak menempati posisi yang kemudian dijadikan sebagai hujjah, ya jelas itu tidak akan diterima. Ini jawaban yang pertama. Wathani, jawaban yang kedua, menurut mereka yang memperbolehkan mengambil upah daripada mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu yang lainnya, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqqa syai'an thumma ahda ilaihi ala sabilil 'iwadhi falam yajuz lahu al-akhdhu. Nah, yang kedua, cerita di dalam hadis ini apa? Bahwa Ubadah bin As-Samit itu dia memang murni mengajar tanpa mengharapkan apapun, tanpa ada indikasi ingin dapatkan busur tadi, ingin mendapatkan uang. Pokoknya tabarro'a, dia memang ikhlas bi ta'limihi mengajarnya. Ya kalau memang seperti itu, memang dari awal pokoknya saya ngajar tidak mengharapkan apa-apa, ya sudah, falam yastahiqqa syai'an. Karena dia memang sudah dari awal sudah sejak melangkahkan kaki ya sudah tidak mau menerima, pokoknya ikhlas karena Allah. Ya kalau memang begitu ya tidak berhak untuk kemudian mendapatkan pemberian. Thumma ahda ilaihi ala sabilil 'iwadhi, kemudian uhdiya ilaihi, beliau diberikan hadiah, diberikan upah sebagai ganti dari mengajarnya. Ya jelas hal itu tidak diperbolehkan untuk diambil. Makanya kemudian bi khilafi man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, lain halnya dengan orang yang mengadakan akad sewa sebelum dia mengajar. Akad ijarah, sewa jasa. Kan begini. Nah, itu jelas diperbolehkan. Sebagaimana yang sudah berjalan selama ini di negeri kita ini. Wallahu a'lam. Faslun. Yang bagi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Dianjurkan seseorang itu, khususnya penghafal Al-Qur'an, an yuhafidha, untuk menjaga dengan dimurajaah dan yang lainnya, ala tilawatihi wa yukthira minha, ala tilawatihi, untuk menjaga, untuk membacanya, wa yukthira minha, dan memperbanyak bacaan itu. Wa kana salafu radhiyallahu taala anhum lahum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yaktimuna fihi. Para ulama salaf dahulu, mulai dari zamannya Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka itu lahum adatun, mempunyai kebiasaan-kebiasaan, mempunyai adat yang berbeda-beda di dalam ukuran menghatamkan Al-Qur'an. Jadi ada yang berapa kali seminggu, ada yang berapa kali sebulan gitu. Coba kita lihat. Ini sebagai motivasi kepada kita agar kemudian kita semangat lagi untuk membaca Al-Qur'an. Farawa Ibnu Abi Daud an ba'd salaf radhiyallahu ta'ala anhum annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidah. Bahwa para ulama dahulu menghatamkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas di dalam setiap 2 bulan sekali. 2 bulan hatam, 2 bulan lagi hatam lagi, terus seperti itu. Kalau memang begitu, berapa banyak kemudian pundi-pundi pahala yang dia dapatkan. Itu kalau Ramadan lain lagi. Ini bulan secara umum, tiap 2 bulan. Kalau Ramadan bisa lebih dari 1 kali. Nah,
Berarti pahalanya sangat banyak ya. Wong satu saja dilipat gandakan 10. Beda lagi kalau yang bacanya ikhlas lagi, lain lagi. Wa an ba'dihim, dan sebagian mereka juga diriwayatkan dari mereka, fi kulli syahrin khatmatun. Dalam setiap bulan itu mesti hatam 1 kali. Hatam 1 kali. Wa an ba'dihim, sebagian lagi ada yang mengatakan fi kulli asyri layalin khatmatun. Dalam setiap 10 hari hatam 1 kali Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bacanya gimana? Apakah bacanya tawur tanpa tajwid, tanpa tartil? Tidak. Jadi baca, cuman waktu yang kemudian dia miliki lebih banyak digunakan berinteraksi dengan Allah dengan membaca Al-Qur'annya. Wa an ba'dihim, dan sebagian mereka juga ada yang menghatamkan Al-Qur'an fi kulli 8 layalin, setiap 8 hari. Wa anil aktsarina, dan daripada kebanyakan para aslafun sholihun fi kulli 7 layalin, dalam setiap pekan. Jadi setiap 7 hari dia sudah hatam. Berarti dalam 1 bulan itu 4 kali gitu. Perkiraannya seperti itu. 1 pekan. Iya betul. Nah, subhanallah. Wa an ba'dihim, dan sebagian lagi fi kulli 6 layalin, 6 hari. Wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin, 5 hari. Wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin, 4 hari. Wa an katsirina, dan juga banyak dari para aslafun sholihin fi kulli 3 layalin, setiap 3 hari. Gimana ya? Bisa enggak ya bagi orang-orang seperti kita ini 3 hari bisa hatam, Mas gitu. Ya walaupun tidak bisa, kita ngambil yang tadi 2 bulan sekali. Ya walaupun enggak, yang 2 tahun sekali. Intinya ya kita setiap hari jangan sampai kosong dari membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan sampai kosong. Entah beberapa ayat, pokoknya jangan sampai dalam setiap hari kita kosong dari membaca Al-Quran. Wa an ba'dihim, sebagian ulama lagi, fi kulli lailatain, setiap 2 malam hatam Al-Quran. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatun, sebagian lagi ada yang sehari semalam bisa hatam. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini, bahkan ada di antara mereka dalam sehari semalam bisa 2 kali hatam. Pagi ini sampai sore tadi itu sudah hatam. Kemudian tadi mulai petang, yaitu masuk maghrib sampai nanti subuh itu sudah hatam. Gimana ini ceritanya? Subhanallah. Wa minhum man kana yakhtimu 3, bahkan ada yang sehari semalam itu 3 kali hatamannya. Wa khatama ba'dhum 8 khatamat, 4 bil lail wa 4 bin nahar. Ada sebagian ulama juga 8 kali hataman, yaitu 4 kali hataman di siang hari dan 4 kali hataman di siang hari. Subhanallah. Gimana ceritanya itu? Sehari semalam bisa 8 kali. Bahkan nanti ada yang lebih hebat lagi. Kita lihat lagi. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil yaumi wal lailah, termasuk orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah. Jadi sehari semalam ya hatam gitu kan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini apakah sangat mungkin? Mungkin sekali. Kenapa? Pertama, sahabat itu, rata sahabat tuh sudah hafal Quran. Ada sebagian yang cuman berapa juz gitu kan, ada. Cuman rata-rata itu sudah hafal. Namanya orang hafal ya, dia mungkin sambil nanam korma itu sambil baca gitu. Kalau kita kan tidak, kita harus siap meja, siap Quran, baru kemudian itu yang disebut membaca Al-Quran menurut kita. Ya kenapa? Ya memang karena memang tidak hafal gitu kan, sehingga bacanya ya harus duduk dulu, Quran tersedia dengan rapi, baru kemudian pakaian ini dan sebagainya, baru baca gitu. Kalau orang hafal ya di jalan pun jadi gitu. Subhanallah kan. Kayak antum lah, mungkin ada yang hafal nyanyian-nyanyian tertentu. Secara tidak sadar kadang kita mungkin lagi mandikan sepeda motor atau sedang naik motor, ya yang dinyanyikan ya nyanyian-nyanyian itu. Kenapa? Karena sudah hafal. Tidak harus antum duduk dulu, setel musiknya kemudian baru nyanyi. Kenapa? Enggak harus. Karena sudah hafal. Lah, ulama dulu
Walaupun di sawah sekalipun sambil membaca Al-Quran. Pantas saja kalau kemudian hafal sehari semalam bisa 1 kali. 1 kali hataman, sangat memungkinkan. Kalau antum ada yang sudah hafal 1 juz di sini? Iya kan? Artinya apa? Menghadirkan 1 juz itu namanya juga hafal. Dimanapun bisa kan? Bisa, namanya juga sudah hafal. Ya kan? Perjalanan antum dari sini ke UM atau UB. Nah ini kalau cuman, tapi tetap fokus ya. Biasanya kalau sambil baca takutnya gitu kan. Nah ini sambil baca Quran malah ngingat hafalannya malah kecelakaan. Jadi tetap fokus sambil menghafal. Dan terkadang namanya orang hafal ya tanpa sadar jalan dengan sendirinya gitu. Sambil fokus pada jalan gitu. Nah, wa Tamim Ad-Dari, kemudian Tamim Ad-Dari juga beliau hatam dalam sehari semalam 1 kali. Wa Sa'id bin Jubair beliau juga hatam, seorang tabi'in. Wa Mujahid sama tabi'in juga. Wa Syafi'i wa akharun, dan juga Imam Syafi'i dalam setiap hari sehari semalam beliau hatam 1 kali hataman Quran. Ini sangat luar biasa. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat, dan termasuk orang-orang yang menghatamkan Al-Quran 3 kali sehari semalam. Siapa? Salim bin Itir radhiyallahu taala anhu, qadhi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yaitu seorang hakim qadhi, seorang hakim di wilayah Mesir di saat zaman khilafahnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sehari semalam, dan ini hakim ya, ingat hakim. Kita tahu kesibukan hakim itu seperti apa. Kalau orang-orang biasa ya bebas gitu. Pantas itu bisa hatam sekian-sekian, wong memang nggak punya kesibukan. Ini hakim yang memutuskan perkara-perkara yang ada. Yang jelas dia masuk kantor tiap hari pastinya. Tapi coba bayangkan, dalam sehari semalam justru 3 kali hataman Al-Quran. Itu gimana bacanya kalau tidak hafal kan? Kalau beliau ini kalau seumpamanya tidak hafal Quran, mungkin tidak. Sementara beliau memutuskan perkara ini dan sebagainya. Karena seorang qadhi, seorang hakim. Wa rawa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin 3 khatamat. Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan bahwa beliau, yaitu Salim bin Itir, menghatamkan Al-Quran di dalam sehari semalam sebanyak 3 kali. Wa rawa Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi fi Qudati Misr annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Bahkan ada riwayat lain, kan tadi 3 ya, Salim bin Itir ini seorang qadhi. Ada yang meriwayatkan lain namanya Abu Umar Al-Kindi. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya bahwa beliau ini, yaitu Salim bin Itir, bahkan sehari semalam bisa 4 kali katanya. Padahal tadi 3 kali kita sudah tercengang sekali. Bahkan ini mengatakan 4 kali. Luar biasa. Qala Syekh Salih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu asy-Syaikh Aba Uthman Al-Maghribi yaqul, kana Ibnul Katib radhiyallahu ta'ala anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat. Beliau ini siapa ini? Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, saya mendengar guru saya, yaitu Abu Uthman Al-Maghribi, berkata bahwa namanya Ibnul Katib. Nah, ada seorang ulama namanya Ibnul Katib. Beliau ini menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam 8 kali. Siang hari itu 4 kali, malam hari 4 kali. Jadi ada 8 kali. Subhanallah. Wa hadza aktsaru ma balagana fil yaumi wal lailati, dan ini paling banyaknya apa yang kami dengar, kata beliau ini, di dalam sehari semalam sampai 8 kali. Wa rawa as-Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawruqi bi isnadihi an Mansur bin Zadan min ibadit tabi'in radhiyallahu taala min ubadit tabi'in. Diriwayatkan dari para ahli ibadahnya orang tabi'in, orang-orang tabi'in, annahu kana yakhtimul Qur'an fima baina dhuhri wal asar. Bahkan ada sebagian tabi'in menghatamkan Al-Qur'an antara zuhur dan asar.
Jadi zuhur selesai assalamualaikum, dia menunggu waktu asar, itu sudah hatam Quran. Artinya gini, ba'da zuhur dia baca Al-Fatihah, asar sudah baca surat An-Nas. Luar biasa kan? Subhanallah. Wa yakhtimu aidan fima bainal maghrib wal isya. Dan juga ada antara maghrib dan isya. Seperti ini nih. Seperti tadi itu sampai sekarang, ntar lagi itu juga hatam. Yang hatam ini adalah Mansur bin Zadan, seorang tabi'in. Fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Dalam Ramadan, kalau bulan Ramadan itu bisa 2 kali. Jadi dari zuhur sampai asar itu 2 kali hataman. Kemudian sama juga yaitu dari maghrib ke isya 2 kali. Wa kanu yata'akhkharuna al-isya'a fi Ramadan ila an yumdiya rub'al layli. Cuman kebiasaan ulama dulu dari kalangan tabi'in itu mereka mengakhirkan isya sampai 1/4 malam, sekitar jam 9-an. Jam 9 atau ya pokoknya jam segitulah. Jadi dibagi menjadi 4 kalau malam itu. Nah, baru kemudian sholatnya agak akhir, isya'nya. Warawa Abu Dawud bi isnadin sahih anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi ma bainal maghribi wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Mujahid, seorang tabi'in juga, beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya. Sama antara maghrib dan isya, fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam dari Ramadan. Berarti Ramadan itu 30, ya 30 kali hataman. Ini yang dibahas adalah antara maghrib dan isya. Paginya, setelah subuh sampai zuhur, setelah zuhur sampai asar, dari asar ke maghrib, itu kan lain lagi. Wa an Mansur qala, dari Mansur beliau mengatakan kana Ali Al-Azdi yakhtimu fi ma bainal maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Sama Ali Al-Azdi menghatamkan juga dalam setiap malam dari bulan Ramadan itu 1 kali. Wa an Ibrahim bin Sa'ad qala kana abi yahtabi fama yahallu hubwatahu hatta yakhtimal Qur'an. Ada juga yang mengatakan gini, Ibrahim bin Sa'ad beliau mengatakan bahwa ayahku yahtabi itu menggunakan habwa. Saya pernah sampaikan ya, menggunakan habwa misalkan menggunakan kain atau menggunakan tangan seperti ini. Awal seperti ini membaca Al-Fatihah itu dibuka sudah hatam. Jadi habwanya itu sudah dibuka, itu hataman Quran sudah baca Qul a'udzu birabbin nas. Ayah beliau ini Ibrahim bin Sa'ad. Ya ayahnya Sa'ad berarti. Luar biasa. Padahal kemampuan seseorang menggunakan habwa ya mungkin 1 jam 2 jam lah. Seperti ini antum kuatnya berapa jam? Kan begini. Nah, sangat luar biasa kalau ulama dahulu ya. Wa amal ladzi yakhtimul Qur'an fi raq'atin fala yahsuna li kathratihim. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Apa? Mereka menghatamkan Al-Qur'an dalam rakaat salat. 1 rakaat hatam, rakaat berikutnya juga hatam. Rakaat yang kalau sunnah ini ya, kan 2 rakaat, berarti dua-duanya hatam, 2 kali hatam. 1 rakaat. Berapa sih lamanya orang sholat sunnah itu? Kan begitu. Kalaupun sholat wajib seperti zuhur itu kan yang membaca surat-suratan kan tetap 2 rakaat awal. Nah ini setiap rakaatnya itu hatam, menghatamkan. Sangat luar biasa ya. Dan ini kata beliau ini fala yuhsuna, dan mereka tidak terhitung lagi likathratihim, karena saking banyaknya orang yang menghatamkan dalam setiap rakaatnya. Siapa saja? Faminal mutaqaddimina, termasuk pendahulu-pendahulu para ulama salaf, Utsman ibnu Affan, yaitu Utsman bin Affan, wa Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhum khatmatan fi kulli raq'atin fil Ka'bati. Jadi setiap kali rakaat itu mesti hatam, dan sholatnya beliau laksanakan di Ka'bah, yaitu di sekitar Ka'bah.
atau bahkan di dalam Ka'bah gitu. Karena boleh memang sholat di dalam Ka'bah. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fayukthirun. Ya tadi ya yang disebutkan, adapun para ulama salaf yang menghatamkan Al-Qur'an dalam setiap pekan satu kali itu juga banyak. Nukila an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dinukil dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Thabit. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum, wa jama'atin minat tabi'in ka ibni Mas'ud, ka Abdi ibni Mas'ud. Dan juga ada beberapa tabi'in apa? Wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah. Mereka menghatamkan Al-Qur'an di dalam setiap rakaat salat. Jadi ini diriwayatkan dari mereka bahwa mereka menghatamkan dalam setiap rakaat. Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Adapun pendapat yang kemudian bisa kita pertimbangkan ya, bahwa itu memang tergantung orangnya. Ada orang yang memang mampu sekian, maka terjadilah itu sebagaimana tadi diriwayatkan, di dalam sehari semalam saja bisa 8 kali rakaat. Ini paling banyak kata Imam Nawawi yang telah sampai pada kami, bahwa ada ulama yang menghatamkan 8 kali rakaat dalam sehari semalam. Ini tergantung orangnya. Faman kana yadhharu lahu bi taqiqil fikri lataif wa ma'arif falyaktasir ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra'u. Adapun orang yang memang membutuhkan penalaran yang cukup mendalam ketika membaca Al-Qur'an, karena dia ketika membaca mesti fokus, mesti mentadabburi ayat-ayatnya, maka ya sudah, dia cukupkan sesuai dengan kemampuannya saja. Tapi kalau wakada man kana mashghulan bi nashril ilmi aw ghairihi min muhammadin, termasuk juga apa? Orang yang sibuk dengan menyebarkan ilmu. Jadi orang yang sibuk mengajarkan ilmu itu diberikan dispensasi. Seandainya bacanya enggak begitu banyak, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sibuk dengan mencari menyebarkan ilmu. Au ghairihi, atau selain menyebarkan ilmu apa? Seperti berdakwah. Jadi para dai, para pendakwah, seandainya bacaan Qur'annya itu sedikit, ya enggak sampai seminggu enggak hatam, sebulan belum hatam, ya kan? Maka enggak apa-apa, karena memang sibuk dalam rangka dakwah. Min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-ammah. Jadi kalau dia mempunyai kesibukan yang dianggap syar'i, termasuk menyebarkan ilmu, ya kan, dakwah dan yang lainnya, meskipun bacaannya sedikit, maka tidak apa-apa. Ini udah enggak ngajar, enggak, dakwah juga enggak, kan begini. Ternyata bacaannya ya sampai bertahun-tahun enggak hatam gitu kan, bahkan bacanya juga enggak bisa gitu. Nah kalau memang seperti itu, falyaktasir ala qadri la yahsulu bisababi ikhlalun bima huwa marsadun lahu, maka dia mencukupkan diri sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana tadi disebutkan, setidaknya walaupun dia adalah seorang pengajar, seorang pendakwah, setiap harinya dia tidak boleh kosong daripada membaca Al-Qur'an. Tidak boleh. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyukthir falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malali wal hadramati. Kalau dia memang tidak sibuk seperti yang tadi disebutkan, maka dia memperbanyak. Tapi jangan sampai kemudian masuk pada batasan bosan, batasan kebosanan. Karena kalau masuk pada batasan kebosanan, ditakutkan dia nanti tidak membaca lagi gitu. Atau kepada batasan yang nanti bacaannya menjadi nggak jelas. Saking inginnya dia memperbanyak bacaan Al-Quran sampai kemudian bacanya ngawur. Nah itu juga nggak bagus. Banyak tapi bacaannya ngawur. Maka menurut beliau sekalian jangan, baca sedikit aja sesuai kemampuan. Baca seperti ini itu maksudnya apa gitu kan? Padahal dalam ayatnya warattilil Qur'ana tartila. Nah makanya kemudian kata beliau, kalau sampai pada situ hadramah namanya, ila haddil malali wal hadramah, sampai kemudian bacanya seperti suara tawon atau suara lebah, maka itu tidak dianjurkan memperbanyak. Sudah antum baca saja sesuai kemampuan.
walaupun tidak sampai banyak. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini menjadi motivasi lagi sehingga kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran dengan lebih banyak dan lebih baik. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Insyaallah kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hakadha minni wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.